Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah, sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini Rasulullah berkesempatan untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Lalu bagaimana latar belakang terjadinya Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah dua orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekkah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur laranya. Pada akhirnya Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat singgasananya. Maka sebelum melakukannya, ada rangkaian spiritual yang harus dilalui Rasulullah lebih dulu. Ritual spiritual dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam. Dengan secepat kilat mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekkah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Selanjutnya Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Persiapan sudah selesai. Selanjutnya Rasulullah dibawa oleh para malaikat menuju Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan bernama Buraq. Seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan dua sayap di antara kedua kakinya. Kemudian Rasulullah pun pergi meninggalkan Mekkah. Selama perjalanan beliau singgah ke beberapa tempat yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap tempat yang beliau singgahi dijelaskan nilai-nilai historisnya oleh Jibril. Rasulullah pun diperkenankan melakukan sholat sunnah 2 rakaat di masing-masing tempat.
Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan azab-azab seorang hamba yang durhaka dengan masing-masing jenis dosanya. Tempat dan peristiwa yang disaksikan Rasulullah itu menjadi pelajaran atau ibrah yang berharga untuk beliau. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini dinamakan dengan Mi'raj. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sembari berucap, "Naiklah Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan Jibril melangkahkan kaki menaiki Mi'raj. Begitu kedua kaki beliau tempat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri, membawa Rasulullah dan Jibril terbang menembus awan. Mereka pun melakukan perjalanan menuju langit ketujuh. Di setiap tingkatan langit, Rasulullah menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Langit demi langit beliau lalui hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan perintah solat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran kepada Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu tercetuslah perintah solat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat Islam. Para sahabat Pintu Karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga kita semua dipanjangkan umur yang barokah, dimurahkan rizki, dijauhkan dari segala musibah, dan hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.